Saya baik sama dia Pak Ustadz, tapi dia melukai hati saya. Ngomongnya kasar, enggak. Ngomongnya tajam, enggak. Terus kamu kok sakit hati? Rumahnya baru. Yang paling menyakitkan lagi Pak Ustadz, mobilnya Pak. Yang membuat saya paling sakit lagi Pak Ustadz, bininya Pak. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'u rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, bukan tali tarik tambang. Walaupun sholatnya banyak, ke Makkah setahun 2 kali, zikirnya ribuan kali, kalau memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini yang putus disambung, galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau sudah hati tersinggung, saya sebetulnya mau hadir pengajian Ustaz Abdul Somad. Terus kok kamu nggak datang? Aku tadi udah datang, udah dekat tenda, aku lihat dia, aku langsung pulang. Daripada aku muntah di tenda. Aku sebetulnya mau sholat berjamaah ke masjid. Terus kamu kok nggak pernah ke masjid? Aku sudah ke masjid, aku lihat dia ada di sana, mendingan aku di rumah daripada hatiku kotor di masjid. Bersihkan hati kita. Kamu nggak minta maaf, saya minta maafnya nanti menunggu Idul Fitri. Apa yakin malaikat maut nggak datang setelah Idul Fitri? Jangan-jangan malaikat maut udah mendarat di airport. Siap sambung silaturahim, siap jaga ukhuwah. Saya baik sama dia Pak Ustadz, tapi dia melukai hati saya. Ngomongnya kasar, enggak. Ngomongnya tajam, enggak. Terus kamu kok sakit hati? Rumahnya baru. Yang paling menyakitkan lagi Pak Ustadz, mobilnya Pak. Yang membuat saya paling sakit lagi Pak Ustadz, bininya Pak. Kita doakan saja dengan mobilnya baru dibawa pengajian. Kita doakan saja dengan rumahnya yang baru dia buat acara majelis maulid bersama para habaib sehingga rahmatnya sampai ke kita. Kalau kita doakan saudara kita di tengah malam, ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Allah kirim satu malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini, walaka mislu. Kau dapat yang sama seperti doamu untuk saudaramu. Jadi doa untuk diri kita belum tentu makbul, tapi doa kita untuk saudara kita dijamin makbul untuk dia dan untuk kita. Tapi hatiku belum bisa Pak Ustaz. Saya kalau diuji lapar sanggup puasa Senin Kamis.
Saya kalau diuji sedekah, sanggup sedekah sak semen. Tapi kalau mendoakan dia Pak Ustadz, latihan. Caranya kapan? Nanti malam, bangun tengah malam, bayangkan wajahnya. Dah, bayangkan, doakan dia. Ya Allah, panjangkan. Memang pertama-pertama gigi kita rapat. Panjangkan umurnya ya Allah. Tapi lama-lama nanti Allah lembutkan. Hati ibu sudah bersih, betul. Pikiran bapak sudah bersih, betul. Jangan kotori dengan memikirkan kejahatannya. Tangan kita sudah bersih, lisan kita sudah bersih, mulut kita sudah bersih. Kenapa mesti kita kotori otak dan hati kita dengan perbuatan dia? Terlalu kotor hati dan pikiran bapak ibu untuk memikirkan kejahatan dia. Maka pikirkan yang baik, doakan yang baik. Jangan doanya, ya Allah kalau bisa matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke agak 6 bulan ini. Jangan. Khawatirnya dikirim Allah malaikat. Amin. Kata malaikat, kau duluan sebelum dia. Acara pesta besok hari Jumat. Habis Jumat hari Sabtu. Habis Sabtu hari Ahad. Acara walimah, akikah, nikah. Sampai ke tempat acara nikah, ketemu dengan bukan lawan, kawan, saudara, tetangga dekat rumah. Tapi hati panas, jantung tidak normal. Waktu mau berangkat dari rumah tadi jantung tenang. Begitu melihat dia, kenapa jantung jadi tidak normal? Gara-gara ngelihat dia ngambil ikan, tangannya megang sendok tapi cincinnya. Habis makan dia kepanasan. Panas ya. Kadang lisan tidak terlalu tajam, tapi ujung jari mencabik-cabik tangkai jantungku Pak Ustaz. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Enak kan kalau bersama? Enak kan? Enggak enak sendirian. Kenapa enak bersama? Kalau enggak hafal, enggak ketahuan. Yang penting gerakkan aja mulut. Kalau ditanya sama kawan, tadi waktu Ustaz Somad istighfar kau hafal? Enggak. Terus aku tengok mulut kau bergerak. Itu namanya istighfar silent. Makanya kita disuruh sholat berjamaah. Kenapa berjamaah? Mungkin Fatihah kita belum benar, tapi dengan adanya Fatihah imam jadi benar. Baca Quran bersama, mungkin bacaan kita belum benar, tapi karena sering dengar orang baca benar, lama-lama jadi benar. Kita bersama pengajian, mungkin hati kita belum benar,
tapi karena selalu bersama dengan orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ini orang beriman. Ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Ini orang takut sama Allah? Loh, kok katanya takut sama istri? Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Sekarang bersama dengan orang benar, alhamdulillah. Pulang dari sini nanti ke masjid sholat maghrib bersama lagi dengan orang benar, alhamdulillah. Habis itu dari maghrib ke isya pengajian sama dengan orang yang benar, insya Allah. Isyanya nanti bersama lagi dengan orang benar, amin. Dari isya ke subuh bersama dengan orang yang benar, amin. Saya enggak Pak Ustadz. Loh, ibu dari isya ke subuh enggak dengan orang benar? Enggak Pak Ustadz. Suami ibu kan benar. Dia itu genderuwo Pak Ustadz. Mudah-mudahan suami ibu semuanya yang kurang-kurang benar jadi benar. Doakan dia, Bu. Apa doa Asiyah? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku satu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Itu doa Asiyah, padahal suaminya itu Fir'aun. Yang membuat kita bersama itu adalah satu titik iman dan amal soleh. Innal insan, semua manusia ini lafi khusrin, rugi. Yang kaya rugi, yang miskin lebih rugi. Yang ganteng rugi, yang kurang ganteng rugi-rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Allah suka melihat kita berkasih sayang seperti satu tubuh. Idza staka lahu minhu udhun, kalau ada satu tubuhnya yang sakit, tada'a lahu sa'iru jasadihi, maka seluruh badannya ikut demam. Bis-sahari wal humma, tidak bisa tidur malam dan kepanasan. Yang luka ujung jempolnya, yang luka ujung jarinya, tapi malamnya nggak bisa tidur. Padahal mata di atas, ujung jempol kaki di bawah. Kenapa yang luka di bawah bisa mata tidak terpejam? Karena kita satu rasa dan satu perasaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tanda bersaudara? Peduli. Orang beriman itu kalau masuk surga nggak mau sendirian. Dipersilakan Allah, seluruh orang silakan masuk surga. Amin. Dapat ucapan salam dari Allah, salamun qaulam min rabbir rahim. Silakan masuk surga. Begitu sampai ke surga, yang pertama ditanya orang kepada malaikat adalah, Ustadz Somad di mana?
tidak egois, tidak mau masuk surga sendirian. Kalau dia sedekah, dia ajak temannya. Betul? Kalau dia sholat, dia ajak temannya. Assalamualaikum Beb. Assalamualaikum Besti. Jangan ajak-ajak saya sholat. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Masalah saya nggak sholat, masalah saya mabuk, masalah saya sakau, masalah saya narkoba, jangan urus. Uang saya, yang mabuk saya, bukan urusan kamu. Pergi sana. Dia nggak marah. Dia cuma berkata lembut. Memang dosa-dosamu, uang-uangmu. Tapi kalau likuifaksi datang, rumah aku kena juga. Lembut tutur katanya, tapi mengena ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Gak usah ngomong kasar-kasar, lebih baik lembut mengena daripada keras gak kena. Betul? Dia tidak mau egois sendirian. Kalau ada orang di depan rumah, belakang rumah, kanan kiri nggak sholat, itu yang salah kita atau dia? Memang yang paling selamat diam. Yang salah itu kita. Kenapa kita nggak ngajak dia? Kenapa kita tidak ingatkan dia? Tapi Pak Ustadz katanya ilal ladzina amanu. Yang penting beriman dan beramal soleh. Selesai. Ayat ujung belum kau baca. Wa amilus solihati. Iya, saya sudah amal soleh. Ujungnya belum kau baca. Wa tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr. Saling menasehati, mengajak kepada kebaikan. Banyak orang sekarang egois. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya haji, yang penting saya umrah. Masalah kamu masuk neraka, silakan. Masih banyak kursi kosong di neraka. Gak bisa. Karena bunyi doanya nggak sendirian, doanya bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Begitu juga ketika doa minta ampun taubat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Enggak boleh doa sendirian. Ada orang Arab Badui datang menjumpai Nabi, dia doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, kami berdua saja, yang lain jangan. Kata Nabi, ente doa, ente kapling-kapling. Doa untuk semua.